Al-Quran adalah sumber ajaran utama dalam agama Islam yang memuat berbagai informasi mengenai kehidupan, moralitas, dan petunjuk bagi umat manusia. Salah satu aspek menarik dari Al-Quran adalah penjelasannya mengenai alam semesta, termasuk makhluk-makhluk hidup yang Allah ciptakan di dunia ini. Dalam ayat suci Al-Quran terdapat beberapa jenis hewan yang disebutkan secara khusus, baik sebagai hikmah, perumpamaan, atau sebagai bagian dari keajaiban ciptaannya. Berikut adalah nama-nama hewan yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama, ada anjing. Anjing disebutkan dalam Al-Quran dalam kisah tentang Ashabul Kahfi dalam surah Al-Kahfi. Dalam kisah ini, anjing dikisahkan sebagai salah satu makhluk yang turut berada bersama pemuda-pemuda tersebut yang berlindung di gua dari penindasan. Kisah ini mengajarkan tentang keimanan, keteguhan hati, dan perlindungan Allah terhadap hamba-hambanya yang setia. Kedua, ada gajah. Gajah disebutkan dalam surah Al-Fil yang menceritakan peristiwa ketika pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha hendak menghancurkan Ka'bah di Mekah. Namun Allah membalas dan melindungi Ka'bah dengan mengirim burung ababil yang melemparkan batu-batu kecil kepada pasukan gajah tersebut. Sehingga mereka mengalami kekalahan yang telak. Ini adalah salah satu contoh bagaimana Allah melindungi rumahnya dan menghancurkan rencana jahat orang-orang kafir. Yang ketiga ada semut. Semut disebutkan dalam surah An-Naml ayat 18 dan 19 dalam kisah ketika Nabi Sulaiman alaihissalam dan pasukannya melintasi lembah di mana semut-semut berjalan dengan rapi dalam kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam memperhatikan dan menyadari keagungan ciptaan Allah yang menjadikan semut-semut ini sebagai salah satu tanda kebesarannya. Yang keempat ada lalat. Lalat disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 73 sebagai contoh makhluk yang tidak dapat membawa manfaat atau membahayakan manusia tanpa seizin Allah. Ini mengingatkan kita tentang kekuasaan dan kendali Allah atas segala sesuatu, termasuk makhluk-makhluk kecil sekalipun. Kelima, laba-laba. Laba-laba disebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 41 sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, yang seperti laba-laba lemah yang membuat rumahnya rapuh. Perumpamaan ini mengajarkan kita untuk berserah diri hanya kepada Allah dan menggantungkan harapan serta perlindungannya hanya kepadanya. Yang keenam, ada kuda. Kuda disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 8 di mana Allah menyebutkan bahwa Dia menciptakan kuda sebagai salah satu bentuk manfaat dan keajaibannya bagi manusia. Kuda digunakan sebagai sarana transportasi untuk keperluan lain yang bermanfaat bagi umat manusia. Ketujuh, ada sapi. Sapi disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 67-71 dalam kisah ketika Bani Israel meminta untuk menyembelih sapi untuk mengungkapkan pembunuhan yang terjadi di antara mereka. Hal ini mengajarkan tentang ketaatan, kejujuran, dan keteguhan hati dalam mengikuti perintah Allah.